Lari kakak, kakak ngapain? Siapa yang semalam greget banget lihat komentator kita pada saat Indonesia versus Thailand terus-terusan teriakin nama kakak? Yang mungkin kalian juga ngerasa greget dengan permainannya kakak. Siapa? Hayo! Ya karena gue juga sama ngelihatnya. Kita semua merasakan apa yang komentator rasakan. Karena ini pertandingan final, pertandingan yang sangat penting. Dan memang harus kita akui, kakak ini harus banyak bebenah nih ke depannya. Gue sangat berharap kakak tidak down mentalnya. Karena sekarang gue lihat di Instagramnya pun komentarnya dimatikan. Itu udah pasti dia punya feeling bahwa banyak netizen-netizen yang akan menyerbu akun media sosialnya. Seperti yang kita ketahui, netizen kita tuh kayak nggak puas kalau cuman ngebacot di postingan orang lain. Jadi lebih baik langsung ngebacot ke akun resminya yang si punya akun. Nah akhirnya kakak pinter sih kalau kata gue, langsung dimatiin kolom komentarnya biar nggak pusing. Tapi kakak, gue sangat berharap bisa lebih dewasa dan coba ditonton siaran ulang gimana cara lu bermain. Gue nggak mau maksud menggurui, tapi di sini ingin ngasih masukan aja. Karena menurut gue lu tuh pemain yang punya potensi kak. Lu punya kemampuan. Lu bisa ada di titik ini ya nggak mungkin kalau lu karena nggak punya kemampuan. Lu punya kehebatan di posisi lu sebagai seorang striker. Cuma lu memang harus berbenah. Di pertandingan itu lu kan masuk sebagai pemain pengganti. Banyak orang-orang itu yang istilahnya mungkin mengkritik, kok stamina lu tidak sekenceng pemain lain gitu. Apalagi lu hitungannya masuk di babak kedua yang notabene itu tinggal cuman beberapa puluh menit lagi yang gak terlalu lama. Harusnya lu bisa memaksimalkan potensi itu. Terus yang kedua, komentator itu greget karena memang posisinya ini menurut gua ya, kakak itu adalah pemain yang paling dekat dengan para pemain Thailand yang sedang menguasai bola atau habis merebut bola dari pemain Indonesia. Jadi otomatis kakak itu terlihat seperti tidak berupaya keras. Fighting spiritnya seperti kurang ketika bola ataupun pemain Thailand ada di dekat dia. Itu yang mungkin jadi masukan dari komentator yang pada saat menonton semalam teriak-teriak terus, kakak terus ya, sampai gue juga greget juga ngelihatnya. Tapi di sini gue nggak ada maksud mau menghina atau apapun, nggak ada. Justru ingin ngasih masukan karena ini anak potensinya gede banget, gue yakin. Cuma dia memang harus punya mental yang kuat. Tapi gue yakin sih dia mampu bangkit. Karena gini, kalau kalian melihat Jens Reven itu dia main dari awal, dari babak pertama. Itu kelihatan banget staminanya oke menurut gue ya, Jens Reven ini. Termasuk juga bisa dibilang ini salah satu striker yang akan bisa membuat Indonesia jauh lebih baik ke depannya untuk urusan mencetak gol. Kalian bisa lihat Jens Reven ini bisa mencetak 4 gol di turnamen ini. Memang tidak jadi top skor, karena yang jadi top skor itu pemain asal Australia dengan 5 gol. Beda 1 gol aja. Tapi harus kalian catat juga, Jens Reven itu dari awal kompetisi ini dia tidak main sebagai starter. Ya, beberapa kali jadi super sub. Tapi dia terus menunjukkan kualitasnya, akhirnya di final dipilihlah sebagai starter dan bisa juga mencetak gol kemenangan ini. Bahkan pada saat dia diwawancara nyampe nangis, itu nunjukin betapa cintanya dia sama negara ini, bro. Jadi stop buat kalian semua yang nganggep kalau pemain naturalisasi dan lain-lain itu ya hanya sekedar pemain naturalisasi. Ingat ya, mereka udah jadi resmi warga negara Indonesia. Jadi kecintaan yang sudah mereka tunjukkan itu, pengorbanan yang mereka lakukan, itu untuk negara kita. Dan stop juga nih buat netizen-netizen dongo yang menurut gue kadang suka komen, suka ngomong gitu ya. Ngomongnya sih seenak jidat gitu, bilang ini mah cuman kelompok umur, apa yang harus dibanggain nih. Itu netizen-netizen yang gak punya otak. Jelas itu gak punya otak. Ini mau kelompok umur, mau kelompok yang di bawahnya sekalipun, ketika kita juara itu harus ada kebanggaan, bro. Pride. Ya, lu sebagai warga negara, gimana sih lu? Bingung gue sama orang-orang kayak begitu. Ya, kalau kalian sendiri ngelihat Arhan kakak, balik lagi ke kakak, gimana nih sudut pandang kalian terhadap penampilan kakak di turnamen kali ini? Ingat, kritik boleh, jangan mencaci, apalagi menghina ya. Atau mungkin kalian nekat nge-DM ke dia dengan kata-kata kasar, jangan ya. Ingat, dia juga anak bangsa. Dia bisa ngebawa Indonesia loh sampai final. Bukan pemain lain doang, tapi kakak juga punya andil untuk ikut membawa timnas kita sampai di final Piala AFF dan jadi juara. Ya bukan tidak mungkin ini pemain nanti bisa berkembang lebih hebat lagi ke depannya. Ya jadi mengkritik boleh, kasih masukan boleh, tapi jangan cacian atau hinaan. Karena kita juga belum tentu bisa lebih baik daripada dia. Itu aja sih saran dari gua. Gimana nih, kalian boleh deh tulis di kolom komentar sudut pandang kalian terhadap Arhan kakak
yang semalam banyak mendapatkan hujatan, tentu saja dari netizen? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dadah!